Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebaikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, terima kasih Pak atas kedatangannya. Yang terhormat Ibu Puan Maharani, Ketua DPR Republik Indonesia, terima kasih Ibu atas kedatangannya. Tentu kehadiran juga hari ini Pak Menko, Pak Luhut, terima kasih Pak. Lalu kehadiran juga Pak Mensesnek, Pak Pratikno, Pak Menteri Investasi, Pak Bahlil, dan juga melalui Vicon kami mengundang Pak Menteri Perindustrian, Pak Agus, dan Menteri Perdagangan, Pak Muhammad Lutfi, Bapak. Dan tentu terima kasih juga atas kehadiran Bapak Gubernur, Pak Wahidin yang hadir hari ini. Lalu juga Pak Wali Kota, Pak Heldi, dan tentu yang sangat spesial, Ambassador of the Republic Korea, Mr. Park Tae-sung yang hadir hari ini. Dan tentu para anggota DPR Komisi 6 yang merupakan bagian dari tupoksi daripada BUMN itu sendiri. Dan tentu para hadirin yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bagaimana kita diminta untuk memperbaiki daripada kinerja BUMN, tidak hanya di manajemen dan tentu di keuangan BUMN. Dan juga transformasi yang sangat penting pada saat bagaimana COVID terjadi dan yang terpenting juga pasca COVID. Dan dipastikan transformasi ini diminta Bapak bagaimana kita terus meningkatkan akuntabilitas, profesionalisme, dan juga penyeimbangan daya saing kita sebagai negara di pasar domestik maupun internasional. Tentu apa yang menjadi amanah kami hari ini Bapak, kita bisa sampaikan beberapa hal, apakah itu dari segi transformasi ataupun restrukturisasi. Kita terus juga menjaga bagaimana secara korporasi kita memberikan kontribusi yang besar kepada negara yang seperti tadi sudah disampaikan dengan angka 375 triliun untuk tahun 2020 dan kita upayakan walaupun pasca COVID ini nanti kita coba tingkatkan secara bertahap. Tetapi yang terpenting Bapak Presiden juga menekankan bagaimana pelayanan publik itu harus tetap ditingkatkan. Tentu Bapak Presiden dan Ibu Ketua DPR yang terhormat, transformasi yang sudah terjadi di Bank Syariah Indonesia itu merupakan penggabungan dari 3 bank himbara, yaitu Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, dan juga BNI Syariah. Alhamdulillah ini pertama kali di bawah kepemimpinan Bapak Presiden, Indonesia mempunyai bank syariah yang masuk 10 besar dari bank di Indonesia. Dan dari laporan yang kami lihat dan kami telusuri, memang pertumbuhan dari pendanaan syariah ini performance-nya saat ini lebih baik daripada bank konvensional, di atas beberapa persen. Nah ini juga meyakinkan bagaimana bank syariah ini juga bisa bermanfaat sebagai alternatif keuangan syariah untuk masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Dan kita ingin juga dalam 5 tahun ke depan bank syariah ini bisa terus menjadi footprint Indonesia di berbagai negara seperti di Saudi Arabia dan ataupun beberapa negara seperti UAE supaya kita juga bisa secara global punya bank syariah. Yang kedua, tentu Bapak Presiden dengan yang minggu lalu sudah diluncurkan Pertamina sebagai holding yang mempunyai 6 subholding sesuai dengan rapat terakhir Bapak Presiden yang ditargetkan waktu itu saya ingat pada bulan Juli dan ini telah berhasil Bapak. Dan kalau kita lihat sendiri performance-nya luar biasa. Dengan kita memfokuskan masing-masing subholding dan menjadikan ekspertis yang terbaik. Di hulu sendiri kemarin ada potensi temuan baru gas dan minyak yaitu 204 juta barel. Ini sungguh menggembirakan dikala kita terus menurun daripada produksi daripada nasional kita. Dan di hulu sendiri itu sekarang di kuartal 2 kemarin di bulan Juni itu untung 1 miliar Bapak, dan ini terus kita lakukan. Yang selama ini juga kilang dan petrochemical menjadi beban, kemarin sudah untung 280 juta. Nah ini kita akan pastikan sub-holding ini menjadi fondasi yang kuat juga untuk Pertamina menuju valuasi 100 miliar US dollar. Karena memang Pertamina sendiri sudah masuk
global 500 perusahaan terbesar. Jadi tidak ada istilah turun tapi harus terus naik. Dan ini kita penting fondasinya kita jaga supaya di 2024 kita bisa punya penjualan 92 miliar dan keuntungan di 8 miliar sehingga valuasinya bisa 100 miliar US dollar. Dan tentu yang lainnya untuk ultra mikro, bagaimana kita menggabungkan BNI, Pegadaian, dan juga PNM sebagai satu kesatuan di mana kalau kita lihat memang masih ada dari 57 juta UMKM, 30 juta masih belum bankable atau belum masuk bank. Dan yang ini kita terus bisa tekankan terjadi kekuatan sendiri sehingga dananya mudah, pendanaannya mudah dan juga tingkat bunganya turun. Yang seperti Bapak Presiden sudah sampaikan contohnya Mekar. Dalam 1,5 tahun terakhir Mekar ini tumbuh 5,2 juta. Jadi totalnya sekarang 10,8 juta atau lebih tinggi daripada Grameen Bank yang tadinya kita belajar 9,1 juta. Dan ini menjadi kekuatan sendiri bagaimana kita pastikan juga UMKM ini menjadi fondasi seperti yang Bapak Presiden maukan sampai ke angka 30%. Terakhir Bapak, kita ingin menyampaikan restrukturisasi yang ada di BUMN. Tentu kita bisa membuktikan bahwa hutang BUMN yang direstrukturisasi ini menjadi produktif. Jadi tidak hanya sekedar restrukturisasi memanjangkan daripada cicilan dan bunga, tetapi ini tetap ditransformasi. Alhamdulillah PTPN ini penjualannya meningkat 37%. Yang tadinya tahun ini target rugi itu 1,4 triliun, di Agustus kemarin saya cek Bapak dan saya pastikan itu untungnya sudah 2,3 triliun. Jadi tentu para bank yang memang tadi melakukan restrukturisasi itu confident bahwa restrukturisasi ini benar berjalan. Terjadi efisiensi, perubahan manajemen dan refocusing kepada kekuatannya, yaitu kelapa sawit dan nantinya tentu gula. Yang seperti kemarin Bapak Presiden minta saya lihat di Banyuwangi sudah Pak, rendemennya sudah 8 sekarang, tidak jadi 4 dan 5,5. Dan nanti di Banyuwangi kita juga akan membagikan tadi bibit gratis untuk kelapa sawit yang baik kepada para petani. Jadi kolaborasi antara kami dengan petani kita tingkatkan Bapak. Dan yang terakhir tentu Krakatau Steel. Ini ada manajemennya, di sini saya mengucapkan terima kasih daripada jajaran komisaris dan direksi. Sesuai dengan restrukturisasi memang mereka harus melakukan 3 tahapan Bapak. Dan tentu tahapan ini sudah berhasil 1 dan 2. Dan kalau kita lihat sekarang performance-nya yang selama ini Krakatau Steel itu rugi 8 tahun terakhir, ini sekarang sudah untung 800 miliar. Tetapi saya bilang kepada manajemen jangan berpuas diri karena ini penting bagaimana tentu kita terus tingkatkan daripada performance daripada Krakatau Steel sendiri. Itu saja dari kami Bapak, jadi mohon dukungan dari Bapak untuk transformasi dan tentu kepada Ibu Ketua DPR dan kebetulan ini ada Komisi 6 yang sekarang sedang juga mengawal rencana Undang-Undang BUMN Bapak. Yang dimana kita ingin pastikan BUMN ini tetap lebih baik dan bisa berkompetisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.